Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Kisminingrum, 51A1200053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Definisi dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. 1. Glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat atau asam laktat. Apabila glikolisis terjadi dalam suasana anaerobik, maka akan berakhir dengan asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Apabila dalam keadaan aerobik, berakhir menjadi asam pirufat dengan 8 ATP. 2. Glikogenesis. Glikogenesis adalah reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Glikogenesis juga dapat berarti lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Glikogenesis merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilum pada tumbuhan. Unsur ini terutama terdapat di dalam hati atau sampai 6%, atau jarang melampaui jumlah 1%. Pembentukan glikogen atau glikogenesis terjadi hampir dalam semua jaringan, tapi yang paling banyak adalah dalam hepa dan dalam otot. 3. Glikogenolysis. Pemecahan glikogen dalam hepa dan otot berbeda dengan enzim yang terdapat dalam pencernaan. Enzim glikogen fosforilase akan melepaskan unit glukosa dari rantai cabang glikogen yang tidak dapat direduksi. Dalam glikogenolisis, glikogen yang disimpan dalam hati dan otot dipecah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glikogenesis diatur oleh hormon glukogen yang disekresikan pankreas dan epinefrin, yang diekskresikan kelenjar adrenal. Kedua hormon tersebut akan menstimulasi enzim glikogen fosforilase untuk memulai glikogenolisis dan menghambat kerja enzim glikogen sintase atau menghentikan glikogenesis. 4. Glikoneogenesis. Glikoneogenesis adalah suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Glikoneogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa apabila di dalam diet tidak mengandung karbohidrat. Pada dasarnya, glikoneogenesis adalah sintetis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses glikoneogenesis berlangsung terutama dalam hati. Glikoneogenesis yang dilakukan oleh hati atau ginjal menyediakan suplai glukosa yang tepat. Kebanyakan karbon yang digunakan untuk sintetis glukosa akhirnya berasal dari katabolisme asam amino. Penjelasan mengenai siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau transfer elektron. Yang pertama ada siklus glikolisis. Dalam siklus glikolisis ada 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Pada tahap penggunaan energi, 1. Penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. 3. Fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6-difosfat. 4. Aldolase membagi molekul gula atau fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda dengan merupakan isomernya. 5. 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan bentuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Selanjutnya, pada tahap pelepasan energi. Yang keenam, trifosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat atau gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. 7. Glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. 8. Gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. 9. 2 fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga membentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase. 10. Pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Selanjutnya pada siklus Krebs. Dalam siklus Krebs terdapat 8 tahap yang reaksinya terjadi terus-menerus dari awal hingga akhir dan terjadi secara berulang. Secara lengkap proses siklus ini terjadi sebagai berikut. 1. Pembentukan sitrat adalah proses awal yang terjadi dalam siklus Krebs, di mana terjadi proses kondensasi asetylkosin A dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. 2. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. 3. Enzim dehidrogenasi isositrat mampu mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Dalam proses reaksi ini juga terjadi pelepasan 1 molekul karbon dioksida. 4. Alfa-ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil koenzim A. Selama oksidasi ini, NAD+ menerima elektron atau reduksi menjadi NADH ditambah H+.
Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alpha-ketoglutarat dehidrogenase. 5. Suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforilasi atau PI menjadi guanosin trifosfat atau GTP. GTP ini kemudian dapat digunakan untuk membuat ATP. 6. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah FAD akan menerima elektron atau reduksi dan menjadi FADH2. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan dua hidrogen dari suksinat. Selanjutnya adalah proses hidrasi. Proses ini menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga akan menghasilkan produk berupa malat. 8. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dari tahap ini juga berupa NADH. Selanjutnya, rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2. Hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. NADH dan FADH2 yang dihasilkan itu akan menjalani transport elektron untuk menghasilkan ATP. Bagi yang lupa apa itu ATP, oke lah, saya ingatkan lagi bahwa ATP adalah molekul penyimpan energi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas sel. Elektron yang berasal dari NADH dan FADH2 akan mengalir dari suatu penerima menuju penerima lain dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sedangkan yang berperan sebagai penerima elektron terakhir adalah O2 hingga nantinya akan terbentuk H2O. NADH. 1. Molekul NADH akan melepaskan elektron dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. 2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. 3. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokom C. 4. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. 5. Dari sitokom C, elektron akan menuju kompleks sitokom 4, yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. 6. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. 7. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 8. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. 9. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. 10. Jadi total dari semua NADH akan dihasilkan 3 ATP. FADH2. 1. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan keluarnya H+. 2. Kemudian elektron akan menghasilkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, heterokom C, dan kompleks protein 4. 3. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. 4. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga akhirnya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. 5. Di akhir cerita elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Keterkaitan katabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan masuk jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari 2 karbon atau 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul koenzim A menjadi molekul asetil koenzim A yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel dan energi. Demikian halnya asetil koenzim A. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil koenzim A yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino yang akan mengalami metabolisme melalui 3 cara, yaitu pertama, asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino
ketogenik diubah menjadi asetilkozim A yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik, misalnya asam glutamat, dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air H2O seperti halnya karbohidrat. Metabolisme di dalam tubuh manusia. Yang pertama, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Yang pertama, ada glukosa diubah menjadi glukosa. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6-fosfat atau 6C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid, 3-fosfat atau PgAl, atau 3 atom C, dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, atau 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PgAl sehingga terbentuk 2 molekul PgAl. Selanjutnya, molekul PgAl diubah menjadi senyawa 1,3-bifosfat gliserat dengan cara mengikat Pi atau fosfat organik. Setiap satu molekul PgAl menghasilkan 1 NADH. 1,3-bifosfat gliserat diubah menjadi 3-fosfat gliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfonolpiruvat atau PEP. Yang terakhir, fosfofenolpiruvat diubah menjadi asam piruvat disertai pembentukan ATP. Selanjutnya, proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Di proses glikolisis terjadi kondisi piruvat bergantung pada ketersediaan oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul piruvat dapat masuk ke mitokondria dan teroksidasi membentuk karbon dioksida dan air. Tapi ketika tidak ada oksigen, piruvat kemudian diubah menjadi etanol dan asam laktat. Proses tersebut dinamakan dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob yang terjadi pada prokariota dan eukariota uniseluler sering disebut sebagai fermentasi. Fermentasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi dan beberapa mikroorganisme lainnya. Pada proses ini, asam piruvat hasil glikolisis akan diderkarboksilasi menjadi asetaldehid menggunakan enzim derkarboksilase. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehid dengan enzim alkohol dehidrogenasi untuk membentuk etanol dan etil alkohol. Sementara itu, fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot, bakteri asam laktat LAB, dan beberapa jamur. Pembuatan yogurt merupakan salah satu contoh fermentasi asam laktat karena bakteri Lactobacillus sp. mengubah gula laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat yang diproduksi tersebut menyebabkan pengumbalan atau koagulasi susu menjadi yogurt. Dalam proses ini, piruvat dari glikolisis direduksi langsung menjadi asam laktat oleh NADH ditambah H+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat. Tidak ada korban dioksidasi yang dihasilkan oleh fermentasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.